Pokoknya gue melihat ATM gue saldonya banyak, gue seneng gitu. Itu sebenarnya awal yang bagus sih. Ya. Karena banyak orang yang justru kebalikannya. Nggak bisa diem kalau ngeliat saldonya nganggur. Udah tahu kondisi keuangan gak lagi bagus, atau memang mereka dimasuk ke kondisi yang memang udah sandwich, masih terus produksi nih anak nih, quote-unquote ya, produksi gitu kan. Apa-apa lu bisa share ke orang, itu potensi untuk menghasilkan. Dan ini cerita real lagi. Zamannya lagi rame ikan cupang pas pandemi, bikin sosmed tentang ikan cupang. Dia juga baru mulai hari itu, tapi klien dia. Selamat datang Dodi. Selamat datang. Terima kasih Ruby. Aduh, seru nih hari ini karena kalau ngomongin duit, gue selalu excited. Okay. Dan kemarin waktu di podcast satu lagi 3 Days of Lunch, kita habis ngebahas panjang banget sama Radit, dan gue seneng banget tuh Radit akhirnya mau bicara apa adanya gitu. Dan biasanya gue duitnya ya? soal duit gitu. Dan biasanya gue mulai dengan pertanyaan yang sama sih, karena biar ada konteks. Ya. Kapan momen pertama dalam hidup lo yang lo ngerasa, sekarang gue ngerti, oh ternyata duit tuh kayak gini gitu. Oke. Itu di gue sendiri ya. Di lo sendiri gak apa-apa? Di gue sendiri itu waktu gue umur sekitar 26 tahun. Oke. 26 tahun gue melihat bahwa di sini gue punya tabungan waktu itu di bank. Di bank. Gue dulu tuh seneng banget ngeliat tabungan gue banyak di bank, karena tiap pagi gue suka nge-refresh, duit gue banyak nih saldonya. Tapi kok tiap bulan gue kena admin gitu ya. Sampai suatu saat gue ikut semacam kelas investasi gitulah. Dia ngejelasin tentang konsep investasi dasar. Intinya adalah gini loh cara numbuhin uang gitu. Gak mesti gede, tapi ya udah, yang penting duit lo tumbuh, gak tergerus gitu. Nah itu adalah di momen saat ini, kayaknya mindset gue salah deh. Kalau gue taruh duit gue di bank demi gaya-gayaan gue untuk seneng ngeliat duit gue di ATM banyak gitu. Itu adalah salah satu turning point untuk gue mulai start investasi gitu. Karena waktu itu nilai adminnya cukup gede dan mempengaruhi saldo. Betul. Dari gue kan dulu gue zaman baru kerja lah ya. Gue ngeliat kayak gue happy dan gue ya bangga lah kalau duit gue banyak di ATM gitu. Itu mindset yang gue tanam dulu gitu sebelum gue kenal investasi. Padahal belum kenal konsep inflasi itu ya. Belum. Gak kenal konsep gitu-gitu. Pokoknya gue melihat ATM gue saldonya banyak, gue seneng gitu. Oke. Itu sebenarnya awal yang bagus sih. Ya. Karena banyak orang yang justru kebalikannya. Gak bisa diem kalau ngeliat saldonya nganggur. Oh, banyak kayak gitu ya. Ini duit sayang nih, harus kebelanjain nih. Jadi tiket Bruno Mars kayaknya kemarin habis kan. Mungkin gue relate sedikit ya. Kalau Kesia gue berangkat dari keluarga yang lumayan middle class. Dan dulu menurut gue termasuk middle class yang bawah. Dimana gue dari SD sampai SMP itu gue wajib beasiswa. Oke. Iya. Wah, very challenging. Jadi gue familiar dengan pecut, dengan tali pinggang dan kemoceng, karena nilai gue harus bagus gitu kan. Gue adalah generasi pertama di keluarga yang bisa kuliah. Bokap dan nyokap tuh lulusan SMP. Buat kelas menengah pada saat itu, jalan keluarnya dari generasi sandwich adalah salah satunya edukasi, right? Nah makanya hari ini ngomongin duit tuh menurut gue penting banget. Lu merasa lu termasuk dalam generasi sandwich gak? Saat ini untungnya gue enggak sih, enggak di generasi sandwich. Jadi gue tidak terlalu relate ke situ, tapi gue kemarin banyak ngobrol tentang sama generasi sandwich gitu. Jadi gue coba untuk gue menempatkan diri gue gimana sih di gue yang saat ini case-nya gue tidak mengalami itu ya, tapi gue bisa untuk ngerti tentang si generasi sandwich ini, dia punya pain point apa dan masalah dia tuh apa sih dalam hidup gitu, dan gimana cara gue membantunya. Konteksnya waktu lo lagi bikin eventnya iPod gitu. Betul, gue waktu itu lagi biasa bikin event sama iPod bersama sobat generasi sandwich gitu. Nah, gue melihat bahwa di situ banyak insight-insight yang gue dapat lah gitu, bahwa gimana nih cara gue sendiri, gue udah sedikit melek finansial gitu, gimana caranya ilmu gue tuh bisa gue tularin ke mereka untuk mencerahkan mereka, at least membantu mereka lah untuk prepare untuk finansial mereka gitu. Iya. Buat lo sendiri dari hasil ketemuan kemarin itu, ada nggak cerita sandwich chain yang menurut lo kayaknya ini pola baru nih, kayaknya nih di generasi kita enggak, tapi di Gen Z ini mulai ada pola baru nih gitu. Ini acara kampus sebuah acara kampus di Bandung, acara komunitas di Bandung. Kebanyakan itu adalah masih mahasiswa tahap-tahap awal gitu. Kayak baru masuk kuliah, terus kayak mereka masuk ke komunitas sandwich ini. Gue
merasa berpikir kayaknya gue dulu zaman kuliah belum berpikir tentang finansial gitu. Yang penting ya gue selagi dikasih duit aman gitu lah ya. Di sekarang ini banyak sandwich generation yang udah aware bahwa mereka part of sandwich generation di saat mereka baru masuk kuliah gitu. Karena di zaman gue dulu, gue ada beberapa temen yang kayak mengaku sandwich generation tuh ya taunya mungkin telat ya. Udah kuliah atau udah kerja 1-2 tahun, mereka baru sadar gue tuh sandwich generation. Karena duit gue tuh gak pernah gue simpen, habis buat ini, buat itu, kebutuhan A, kebutuhan B gitu. Nah itu yang membuat gue merasa kalau zaman gue mungkin orang ngerti sandwich generation itu telat, tapi sekarang itu orang tuh udah aware bahwa mereka part of sandwich generation di saat even baru masuk kuliah. I see. Jadi relate ya, karena dulu waktu gua SD SMP harus beasiswa ya, karena itu juga kali ya. Oh iya. Nggak berarti sandwich gen ya waktu itu ya. Lebih ke karena ya memang secara keuangan, secara finansial kalau bisa dihemat alangkah baiknya gitu. Sehingga gua, adek gua, kakak gua, kita bertiga semua beasiswa. Nice. Dari SD sampai SMP. Okay. Tapi SMP gue mulai malas-malasan gitu kan. Gitu lah ya. Juara 2-3 gak apa-apa lah gitu kan. Tapi gak usah, yang penting top 10 lah kan, pengen main gitu. Ternyata sekarang Gen Z mereka udah aware banget ya. Dulu gue tuh sangat tidak aware ada istilah itu gitu. Bentar. Berarti mereka memperjuangkan untuk bisa beasiswa. That's good. Meringankan beban. Yang kedua, mereka secara aktif untuk ikutan kelas komunitas. Mencari solusi. Di situ apa yang lu share ke mereka akhirnya? Gue screening dulu. Sebetulnya tuh mereka punya masalah apa sih? Karena gue bener-bener kayak ngomong personal sama mereka gitu. Pertama itu adalah beberapa dia punya mindset terkait uang. Itu tuh masih salah. Sorry to say, mereka kan namanya orang masih baru lulus kuliah, lulus sekolah gitu ya, masih benar-benar ngikut sama orang tua banget gitu kan. Jadi gaya mereka terhadap memandang uang tuh sama kayak orang tua. Gitu. Jadi itu walaupun mereka benar-benar udah masuk kampus gitu ya, tapi kayak mereka masih ya gue dengerin apa kata orang tua gue gitu. Apa yang salah dari kalau orang tuanya? Sama, basicnya sama kayak gue. Kalian punya tabungan ya sih gitu. Tabungan kita ada. Kenapa kita masuk sini? Karena kita mau nabung. Kita ngerti nabung supaya saat nanti kita butuh duit dan segala macamnya ada sesuatu yang darurat, kita punya tabungan gitu. Jadi kita pasti punya tabungan. Kalian nabung di mana? Di bank. Gitu. Terus pertanyaannya, kenapa nabung di bank gitu? Dia bilang, kalau di bank kita bisa pantau setiap saat. Which makes sense. Pantau setiap saat gitu. Dan udah pernah belum coba investasi ke misalkan contohnya ya, kita ngomongin tentang deposito, reksadana gitu. Mungkin deposito kita pernah disuruh sama orang tua, tapi kalau reksadana kita nggak dibolehin oleh orang tua gitu. Jadi kayak dari orang tua kayak ya udahlah duit disimpan aja gitu. Kalau butuh gampang untuk kita nyairinya. Jadi kita tuh tahu duit kita tuh berapa dan kalau ada kebutuhan cepet lah untuk kayak kita pakai gitu. Itu yang pertama. Lebih ke arah mindsetnya yang salah. Kedua itu masalah lebih ke arah lingkungan di saat dia waktu masih belum bertemu sama teman-teman di sobat sandwich mereka itu, komunitasnya mereka gitu. Pertama dari lingkungan orang tua, kedua adalah teman-temannya melakukan hal yang sama. Jadi kalau menurut saya adalah mindset dari keluarga dan juga adalah perkumpulan dari teman. Itu yang membuat mereka itu tidak bisa untuk kayak berpikir kayak memandang duit tuh tidak seperti itu loh harusnya gitu. Nah itu dua faktor signifikan yang kayak untuk next stepnya atau bukan lebih karena membuka ke arah baru ke investasi yang mereka sulit karena latar belakang mereka dari dua faktor tersebut gitu. Iya sih, keluarga dan pertemanan intinya circle satunya lo itu sangat ngaruh ya. Sangat ngaruh. Gue suka bercanda gitu. Di dunia ini ada 3 macam sandwich. Ya. Tapi sandwich paling parah tuh di Indonesia. Oke. Yang pertama kan ada orang yang bilang ya normal sandwich lah ya. Lo membiayai kebutuhan lo dan orang di atas atau di bawah lo. Jadi sehingga lo kejepit. Lalu ada lagi yang namanya triple sandwich gitu. Jadi dia membiayai orang yang di bawahnya dia, dan dari sini mungkin juga yang setara. Jadi mungkin dia udah punya keluarga, membiayai anaknya, membiayai papa mamanya, dan mungkin kakak adiknya. I see. Gitu. Tapi cuman di Indonesia nih ada sandwich yang unik sekali. Ya, namanya nunung sandwich. Apa tuh nunung sandwich? Nggak masuk kan, teman-teman pasti tahu gitu. Berita yang baru muncul kayak tahun ini deh. Nunung komedian. Oke. Nanti cerita. Ada satu momen dalam hidup dia itu menghidupi 50 anggota keluarga. Wow.
Lo bayangin itu bukan sandwich lagi tuh. Lo itu udah roti nggak sih, roti yang lagi beken di Korea tuh yang berlayer-layer tuh. Ada beberapa banyak layer. Banyak layer di situ tuh. Dia harus tanggung tuh. Oke. Gila gitu kan. Dan sayangnya menurut gue mindset di level keluarga dan mungkin orang-orang yang masih dengan pikiran zaman dulu ya gitu kan. Satu, mungkin ya salah satunya adalah anak pasti punya rezekinya masing-masing. Sehingga udah tahu kondisi keuangan gak lagi bagus atau memang mereka dimasuk ke kondisi yang memang udah sandwich, masih terus produksi nih anak nih, quote-unquote ya produksi gitu kan. Kan di satu sisi kan ya mungkin ada benernya ada rezeki, tapi kan dude, lu menambah beban juga di satu sisi gitu kan. Betul. Beresin dulu yang satu ini gitu. Benar. Atau mungkin juga ada kondisi karena di daerah-daerah yang gue tahu mereka belum usianya untuk menikah, belum siap secara keuangan, nggak melek finansial sama sekali, usia belasan udah menikah. Terutama yang perempuan tuh, ya. Atau mungkin kalau di keluarga, ya jadinya lo kena pressure dari peers gitu. Kan lo yang udah bisa kuliah duluan. Lo yang punya privilege dari kita semua. Lu disekolahin tinggi-tinggi, masa lu gak ngebantuin adik lu gitu kan. Right. Tapi kan di dalam pikiran gue, lah yang bikin masalah kan pertama-tama lu, siapa sih lu ngelahirinya 4, kenapa gak 2 aja. Ya kan, jadi but supaya gak salah konteks, gue cuma lagi mau bilang bahwa sebenarnya ini adalah masalah-masalah yang bisa dihindarin. Betul. Oke, tapi sekarang ini adalah satu dari banyak cara yang bisa orang pakai buat solving the sandwich generation gitu. Kalau misalnya lo dari pengalaman pribadi gitu, pengalaman pribadi lagi, ngomong sama banyak orang, ngomong sama banyak klien, kira-kira ada apa lagi sih solusi buat sandwich generation atau solusi yang mungkin buat nggak sandwich tapi kelas menengah yang sekarang lagi berkurang ini, supaya mereka dalam 3-4-5 tahun ke depan mereka bisa balik lagi gitu. Ini basic, tapi banyak orang yang kayak tidak banyak melakukan ini. Tetap investasi itu harus kita tambahin education ke kita. Education itu nambah skill, terus nambah education tentang investment. Itu tuh sangat penting saat ini. Kayak misalkan contohnya ya, sandwich generation ini kemarin kita juga kasih tahu bahwa kalian kan fokus di weekdays itu kuliah gitu ya. Kita bilang bahwa udah mulai untuk kayak mikirin kayak pekerjaan sampingan, side hustle-nya tuh apa gitu. Pekerjaan sampingan untuk kayak mereka itu bisa jauh lebih produktif gitu. Karena kan Sabtu Minggu ya kita bisa bilang free time-nya mereka ya untuk bisa tapi itu peluang banget. Nah, saat ke situ itu kalian tuh investnya dikit loh, besar, bukan investasi dikit. Kita butuh invest untuk kayak knowledge kita tambah. Betul. Skill kita nambah gitu. Contohnya misalkan kemarin ada yang bilang kayak saya lagi belajar tentang public speaking, mau jadi MC gitu. Mau jadi MC tuh karena MC itu memang itu musiman itu adalah di weekend, dimana lu itu waktunya itu adalah free-nya di weekend. Itu sangat tepat untuk mengambil, gue bilang. Benar. Jadi dia bilang kayak, iya ini public speaking tuh murah loh ininya apa belajarnya gitu. Dia bilang kita bisa cari yang murah gitu. Ada yang online, ada yang benar-benar offline gitu. Nah kita bisa bilang bahwa tetap tambah ilmu kalian untuk ngegedein modal kalian. Semakin gede modal kalian makin cepat mendapatkan sampai ke dana pensiun kalian. Dan selama perjalanan itu dengan produk yang tidak bikin quote-unquote kalian pusing, kalian itu bisa jadi fokus untuk kayak menambah modal, bukan return. Return itu biarkanlah investasi, ada manajer investasi yang memang expertnya itu mengelola uang kalian, tapi kalian fokus untuk menambah modal gitu. Oke, ini jadi menarik. Oke, mari dalam 5 menit ke depan kita coba untuk list versinya lo. Oke. Side job yang paling menghasilkan, gue kasih list versinya gue ya. Oke. Karena menurut gue si MC ini benar juga ya, dipikir-pikir MC kan modalnya ngomong. Yang lo butuhkan adalah mulut lo aja bisa ngomong. Betul. Lu cuma punya waktu weekend. Ya lu cuma punya waktu weekend gitu kan. Lain dengan misalnya lo belajar fotografi, dan lo mesti beli kameranya, mesti beli lensanya, itu kan overhead cost-nya di awal-awal gede gitu. Betul. Oke. Apalagi menurut lu yang low cost tapi bisa ngasilin lebih? Iya, selain MC, kayak misalkan contohnya kalau dari gua itu adalah jadi band cafe. Itu temen gue juga ada yang ngeband di kafe-kafe. Ngeband di kafe. Ngeband di kafe itu dia bilang adalah gue sih dari dulu nggak kepikiran untuk ngeband di kafe, tapi ternyata pas gue dengar lumayan nih, gue dapat ngopi gratis, gue dapat ngeband di kafe, MC, terus kayak misalkan contohnya jadi part time di
IO atau WO gitu. Oh iya banget. Gue pernah jadi part time WO. Gitu, part time WO. Pernah bangun jam 3 pagi, langsung ke tempat mempelai wanita, standby, jagain, terus tugas gue itu pegangin konfeti pas lagi mau ciuman, ciush gitu kan. Harus tepat ya. Iya gitu. Pokoknya seru deh, menurut gue seru karena satu lu juga udah sehari lu dapat makan, Bener. jadi aman. Cuman memang lu butuh fisik. Butuh fisik, betul. Karena bangun pagi, kelarnya malam banget. Betul. Tapi kerjaan lu lumayan simpel. Lumayan simpel. Dan lu sehari waktu itu gue dibayar antara 500 ribu sampai sejuta. Oh. Gitu. Lumayan lah itu. Lumayan banget. Iya. Kalau lu MR 5 juta ukuran Jakarta, 500 ribu udah 10%-nya coy. Itu ya, satu weekend loh. Bener, satu weekend doang. Betul. Iya. Dimana weekend lo, kalau gue selalu kasih tahu ke teman-teman yang kemarin ya ngomong soal bisnis, lu tuh jangan mikirin dapat duitnya doang. Lu tuh di situ dapat kenalan baru. Betul. Gitu. Kenalan baru yang mereka kan rata-rata ya manage beberapa orang, kerjaan dan segala macamnya ya. Jadi lu sangat itu. Next kalau dari gue, lu part time sebagai barista kopi. Oh ya. Barista kopi itu menurut gue juga cukup menarik. Oke. Dan yang terakhir, kalau ini dulu gue pernah lakukan. Apa gue tuh dulu senang banget tentang komputer karena gue dulu kuliah tuh sistem informasi lah, IT gitu lah. Pas ada pameran di JCC jualan komputer, itu gue langsung kayak cari, even bukan orang biasanya kan dulu di broadcast ya, siapa yang mau jadi SPG SPB di sini. Gue cari di internet itu di JCC untuk gue datang. Jadi SPB. Gue merasa bahwa di situ pride gue ada, karena kenapa? Gue mempelajari spek-spek komputer tuh emang gue seneng. Gitu. Gak bisa ngasal nih, bukan cuma modal tampang. Bener. Gitu ya. Jadi pas ngejual gue merasa kayak apa yang gue browsing dulu malam tuh ilmunya kesampaikan ke orang lagi. I see. Nah itu adalah 5 dari gue yang menurut gue kayak apa ya, lu tetap happy dan mendapatkan uang, waktu lu juga produktif lah, dapat ketemu orang-orang baru gitu. Iya, network dan teman-teman baru itu menarik banget sih. Nah, kalau dari versi lo apa aja nih? Enggak, gue mau nambahin soal network ini dulu ya. Karena salah satu tamu podcast gue di 3 Days of Lunch itu awalnya ya mulai dari SPB itu juga gitu. SPG, kebetulan dia perempuan gitu ya. And then sekarang dia berhasil untuk bikin brand salah satu skincare yang lumayan ngetrend di Indonesia. Kita gak pernah tahu yang waktu masa perjuangan kita itu sama-sama SPG, sama-sama anak IO, sama-sama nasi kotak lah. Iya, nasi kotak gitu ya. Tapi suatu hari dia can be someone gitu. Betul banget. Karena justru gue ngelihat orang-orang yang mau berjuang untuk menghasilkan penghasilan tambahan di weekend mereka, itu orang-orang yang punya kesempatan lebih tinggi untuk berhasil dalam hidup. Betul. Karena dia sadar, gue dari kerjaan biasa aja gak cukup. Dan itu orang-orang yang pasti mau doing extra mile kan. Betul. Baik di kerjaan dia maupun di Sabtu minggunya gitu. Dan itu yang gue cari, karakter orang-orang kayak gitu yang justru ini cikal bakal orang sukses nih gitu menurut gue ya. So itu menarik banget. Karena kalau versinya gue sekarang ya. Karena yang 5 yang paling lowest modal udah diambil sama lo. Oke. Gue tambahin yang sedikit versi gue. Boleh. Menurut gue zaman sekarang juga lo bisa pakai modal sedikit ya. Handphone, gue yakin semua yang nonton ini punya handphone. Ya, lu bisa nonton YouTube, ngomongnya besar dari handphone lu. Gue punya teman yang dia ngambil foto-foto stock image. Ya misalkan gelas ini kopi, ya kan. Sebelum dia nikmatin, dia pasti ngopi, dia foto dulu, cekrek. Dari 10 angle yang berbeda. Oke. Dan dia bikin supaya gak kelihatan brand. Oke. Foto ini, 10 angle ini dia masukin ke website untuk stock image. Yang dimana satu kali orang pakai fotonya bayar orang $1, bayar orang 50 sen gitu. Nah dia fotonya sesimpel kopi sampai sate pinggir jalan, sampai daun-daun, sampai foto blur. Sumpah ada orang beli foto blur. Jadi foto blur tuh gini ya teman-teman ya. Ini foto nih, misalnya lu fokus ke sini, belakangnya sengaja blur. Karena orang banyak cari background. Betul background. Background dia ke hutan, dia foto background kan. Dia ke taman, dia foto background gitu. Nah, langit lagi bagus ya foto background, gedung-gedung dia foto background. Sekarang dia punya 30.000 foto. Ya itu jalan terus gak sih? Dan itu jalan terus. Setiap hari ada duit masuk. Sebulan sekarang, karena dia udah ngerjain itu hampir 10 tahun sih. Dari semenjak dia kuliah gitu ya. Sekarang sebulan dia bisa ngasilin 5-10 juta. Nggak ngapa-ngapain. Berdasarkan kerjaan dia yang lama gitu. 30.000 yang udah di-upload aja. Tapi karena itu menghasilkan banget, ya sudah di-upload terus.
Gitu. Jadi menurut gua kalau lu mencari sesuatu yang ada tambahan modal sedikit, tapi bisa long term banget, bisa long term. Itu jadi pasif soalnya. Jadi pasif soalnya stock image menurut gua. Itu yang pertama. Yang kedua, gue pengen nambahin lagi adalah sesuatu yang berhubungan sama digital asset. Nah, jadi gue akan sikat semua digital asset. Kalau tadi kan foto. Yang kedua adalah personal branding lu di sosial media. Apapun yang lu bisa lu ajarin ke orang, apapun lu bisa share ke orang, itu potensi untuk menghasilkan. Karena gue yakin semua yang nonton ini pasti punya skill tertentu. Dan skill ini gak mesti yang kayak, kayak Ruby bisa ngomongin self development, bisa ngomongin finance. Enggak. Lu di sini paham banget ikan cupang. Master ya. Lu paham banget gimana caranya bikin akuarium ikan mas koki yang bagus. Itu bisa jadi konten. Itu bisa jadi personal branding lo. Dan ini cerita real lagi. Gue punya teman, gue ketemu randomly over di internet gitu ya, sosial media, baru lulus kuliah tahun ini. Gue ketemu dia 4 tahun yang lalu sebelum dia lulus kuliah. Berarti dia umur 17-18 ya. Zamannya lagi rame ikan cupang pas pandemi. Dia masuk bikin sosmed tentang ikan cupang. Dia juga baru mulai hari itu. Tapi klien dia karena dia mau aktif di sosmed. Udah itu doang. Simpelnya di situ doang ya. Itu doang. Karena jarang orang yang aktif di ikan cupang dan kebetulan betul. Dan cara dia berceritanya asik aja gitu anaknya. Ya, storytellingnya bagus lah ya. Exactly. Nah jadi itu juga sampai sekarang akhirnya ikan cupang awalnya sekarang geser ke ikan-ikan yang lain. Ya karena kan satu market. Betul. Pecinta itu. Melebarinya nggak jauh-jauh banget. Gitu. Nanti menurut gue umur 22 omset tuh bisa ratusan juta sih sinting loh. Cuman gara-gara itu sosmed menurut gue. Dan sekali lagi semua punya HP, semua bisa ngonten dengan modal yang sama loh. Semua orang punya modal itu gitu. Exactly. Nah jadi dia juga salah satu orang yang akhirnya gue racunin untuk invest di saham gitu. Dan sekarang ya dia jadi double income. Satu dari aktif income-nya yang akhirnya dia masukin ke saham, dan dari saham dia juga dapat return yang lumayan banget. Iya, itu salah satu anak yang gue racunin untuk beli ITMG. Karena dividennya dapet gitu kan. Terus sahamnya juga lumayan naik 5 tahun terakhir. Jadi ya mungkin itu sih kalau gue ya. Sebagai orang yang berangkat juga dari gaji UMR, gue harus bilang dari 0 ke 1 M itu bagian yang paling susah. Setuju. Karena di tahap itu setiap rupiah tuh berharga. Kayak signifikan ya. Signifikan untuk gue. Makanya gue ngerti ketika lu bilang, ya nih biaya bulanan di bank nih lumayan gede nih gitu. Mungkin buat kita sekarang yang udah umur 30-an, yang mungkin asetnya udah gede, ya segitu udah bayar lah gitu. Tapi waktu lagi di awal-awal dengan gaji lu misalkan 2,5 juta, 3 juta, potong 10.000 tuh gede loh. Betul. Ya karena 10.000 itu di zamannya gua misalnya gitu kan, itu bisa isi bensin 2 liter. Masih dapat isi bensin 2 liter ya. Buat motor gitu kan, itu bisa tahan berapa hari gitu. Nah jadi menurut gue itu make sense banget. Yeah. Jadi memang kunciannya adalah di awal-awal akan susah menurut gue. Gue juga soal asset allocation gue banyak lihat sandwich generation yang orang tuanya tinggal di rumah kecil, masa kecilnya mereka gitu ya. Udah 2 lantai, luasan 100-150 gitu. Anak-anak udah gak di situ, udah menikah, udah punya anak sendiri, udah tinggal di tempat yang lain. Tapi orang tuanya gak mau pindah. Gitu. Orang tuanya ketika ditanya untuk, udah mah, Pak dijual aja, cari rumah yang lebih kecil. Sisanya, kelebihannya diinvestasikan, masuk itu ke produknya iPod gitu kan. And then mereka bisa hidup dari situ. Daripada anaknya yang mesti kerja keras setiap bulan, pecut dirinya sendiri buat menghidupi orang tuanya kan. Tapi si orang tua ini sangat susah sekali untuk diyakinkan karena mereka bilang gitu. Ini kalau kita jual rumahnya, nanti kita dibilang orang susah. Oh, sama tetangga-tetangga. Apa kata orang? Apa kata saudara-saudara? Padahal ya emang bener susah. Udah susah, terus nggak sadar lagi gitu kan. Tambahin, ini memorinya banyak rumah ini gitu kan. Iya, memorinya banyak rumah ini rumah kamu di situ. Just be practical aja menurut gue sih. Logic, ya. Tapi memang bagian psikologi tadi, bagian komunikasi memang mau nggak mau jadi bagian dari ngomongin keuangan. Betul. Gitu. Nah, kalau ngomong ke orang tua,
bahwa ini asetnya bisa gue masukin produknya iPod, and then bisa menghasilkan buat mereka hidup. Ada saran nggak? Oke. Cara komunikasinya gitu maksud gue. Iya. Tujuannya simple. Gimana caranya bisa membuat duit itu produktif gitu kan? Dengan tadi case-nya mereka kan harusnya rumah 150 meter 2 lantai itu udah gede banget lah sekarang ya. Betul. Iya, udah gede banget. Udah gede banget gitu. Kalau misalkan dia bisa jual, terus kayak misalkan dia pindah ke rumah yang lebih kecil gitu ya. Misalkan taruhlah dia punya duit bisa disisihin gitu, misalkan berapa ratus juta gitu ya. Nah, di beberapa ratus juta itu dia bisa alokasikan ke investasi yang memang sifatnya mereka itu nggak perlu yang namanya untuk kayak khawatir dan untuk perlu knowledge yang benar-benar gue harus expert loh untuk investasi di sini supaya nggak rugi gitu. Nah, mereka bisa investasi di, kita sebutnya itu adalah Power Fund Series, itu kayak reksadana. Reksadana kumpulan beberapa saham dibundling jadi satu, di mana pilihan saham-sahamnya itu memang udah dipilihin oleh manajer investasi. Pastinya di situ banyak orang-orang expert yang memastikan bahwa saham-saham yang dipilih itu udah oke, secara historical kayak gimana udah oke, secara performance kayak gimana, laporan keuangan semuanya tuh benar-benar udah dipikirin secara matang lah ya. Kita menyarankan untuk kayak ya udah investasi di sini aja gitu. Khusus untuk Power Fund Series ini kita sangat gampang menjelaskan ke mereka gitu. Jadi mereka bisa simple belajar di iPod Fund. Di website kita buka aja bit.ly/powerfundseries, dia ada kelas di situ ngomongin produk, ngomongin cara investment behavior, financial planning, semuanya bisa belajar di situ dah. Gitu. Okay. Tapi sebentar, reksadana ini kan buat beberapa orang mungkin udah tahu. Betul. Buat beberapa orang benar-benar blank. Oke. Gue mungkin nggak akan ngejelasin terlalu panjang. Basically yang gue tahu reksadana adalah lo menitipkan uang lo ke manajer investasi yang memang mereka sudah expert di bidangnya untuk memilih dan menganalisa saham yang mereka rasa bagus. Dan ya udah, ketika lo performanya bagus ya ada yang namanya NAV itu ya. Betul. Berarti harganya ibaratnya harganya berapa, makin naik. Dan ketika lo mau cash in dari profitnya tinggal lo jual. Versi cepatnya gitu. Nah tapi kenapa Power Fund ini beda? Dibandingin sama kalau lo reksadana saham biasa. Kita kemarin di internal gitu sempat riset ke nasabah kita udah banyak 1,3 juta kan. Kita riset bahwa reksadana saham di Indonesia nih kurang menarik gitu. Kita benar-benar riset deh ke loyalisnya iPod gitu, untuk kayak nasabah iPod yang benar-benar loyal. Menurut lu kenapa sih lu nggak pernah invest di reksadana saham gitu saat ini gitu? Kenapa banyak yang kayak memilih instrumen lain gitu, misalkan pendapatan tetap dan segala macam reksadana lain gitu. Terus dia bilang iya soalnya di reksadana saham ini gue merasa tidak safe kata dia. Terus gue nanya, kenapa nggak safe-nya gitu? Pertama itu ngomongin tentang yang namanya transparansi gitu. Transparansi bahwa kalau gue beli reksadana saham itu gue tuh misalkan produknya A gitu, reksadana saham A gitu, gue tuh nggak bisa lihat di dalam reksadana saham A itu portfolio itu dalamnya apa aja, kita sebutnya underlying-nya lah, acuannya tuh apa aja gitu. Gue cuma bisa ngelihat adalah biasanya top 10 doang. Gue bisa ngelihatnya, kalau teman-teman reksadana mungkin tahu ya, di sini fun fact sheet gitu ya, ibaratnya kita tuh cuma bisa ngelihat top 10 dari underlying-nya doang gitu. Yang mungkin di dalam reksadana tersebut ada 25 saham yang dia beli sama manajer investasinya. 25, betul. Yang dikasih lihat tapi cuma top 10-nya doang. Top 10-nya doang. Dan kadang-kadang top 10 ini juga cuma mewakili kayak 30% dari dana yang mereka manage gitu ya. Iya, sekitar 40-50%. Pokoknya masih banyak yang secara coverage tuh kita nggak tahu gitu. Jadi kayak setengah-setengah berasa kayak ini kayak beli kucing dalam karung gitu kali. Betul. Feelingnya agak mirip. Betul, ya. feelingnya agak mirip. Karena kita cuma dikasih tahu ibaratnya ya satu mata aja ngeliatnya gitu. Nggak bisa dua mata. Nah itu kita melihat bahwa itu tuh jadi ini ya, jadi pain point buat kalian. Ya jelas lah, gila kata dia. Kita tuh mesti tahu duit kita ditaruh mana gitu. Itu kita capture. Sama kita capture. Nah kalau di Power Fund ini dikasih lihat semua. Nah di Power Fund Series ini, karena kita melihat bahwa ya namanya investasi ya, saham kan di Indonesia ya listingnya 900 saham itu aja ya. Terus kita merasa bahwa back to basic investment, orang tuh harus tahu apa yang dia beli gitu. Betul. Kita benar-benar langsung buka 100% di aplikasi kita, pilih reksadana Power Fund Series, tinggal lihat
portfolio composition file itu benar-benar 100% weightingnya, nama sahamnya, dari total dana kelolaan yang diinvest ke saham-saham tersebut, semuanya detail ada. Jadi kalau hari ini misalkan manajer investasinya Power Fund Series itu melakukan perubahan gitu kan, reallocate, gue keluar dari BBCA, gue masuk ke saham lain gitu, real time di situ. Wow. Even di waktu jam bursa dia real time berubah. Beda sama fund fact sheet yang sisanya PDF gitu kan. Kalau lagi nunggu ngantri mau jual, nunggu ngantri mau beli muncul juga. Kalau misalkan di reksadana saham ini nggak ada order book, ada order book yang nggak ada di bawah. Kalau misalkan beli yang langsung dapat, kalau jual juga langsung dapat. Gitu. I see. Pertama transparansi itu kita ngomongin tentang kayak banyak gak sih orang yang kayak bener-bener into banget untuk menganalisa sampai dalam. Kita bilangnya mungkin gak semua orang kayak bener-bener ngeliatin reksadana saham sampai 100%-nya kayak gimana gitu ya. Tapi kalau dari kita, itulah tanggung jawab dari kita sebagai platform dan juga media investasi untuk memberitahu 100%. Jadi itu ada sisi safety ke customer bahwa ini loh saham yang kalian beli gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada turun, ada naik, ya lu tau lah kenapa naik dan turun gitu, nggak usah menjelaskan. Itu pertama. Make sense. Gitu. Itu jauh lebih gampang menjelaskan ke orang tua sih menurut gua. Kalau misalkan case-nya tadi ya, rumahnya dijual, atau dia bisa bikinin estimasi mah. Tapi kalau rumah ini dijual, setengahnya bisa kita pakai buat beli rumah baru, setengahnya bisa dipakai buat masukin Power Fund Series. Isinya kira-kira seperti ini, 100% transparan, bisa ngeliat semua. Itu udah mulai dibuka dari kapan tapi? Tadi itu produk ini kita baru launching sekitar 2 bulan lalu di 8 Juli kemarin. Jadi performance sudah bisa diukur. Performance sudah bisa diukur karena produk ini kita convert dari per hari ini gimana? Nah, per hari ini kita ngomongin podcast ini kapan ya? Gak apa-apa. Kalau misalkan kita ngelihat dari penutupan di awal-awal September ya, kita ngelihat bahwa produk ini top 3 produk kita itu secara performance secara 3 tahun itu di angka 50% returnnya. Compare ke paling simple ya IHSG lah. I see. Compare ke IHSG itu cuma 30%. Jadi kita tuh hampir double dari IHSG performance gitu. Jadi sebentar. Jadi Power Fund Series ini di dalamnya ada beberapa pilihan lagi maksudnya. Ada beberapa pilihan. Kita ada 13 produk. Ada 13 produk itu beberapa. Kalau teman-teman reksadana yang udah bermain reksadana, berinvestasi di reksadana cukup lama, mungkin tahu ada reksadana indeks, reksadana saham aktif. Nah, kita tuh di situ beberapa banyak pilihannya. Dan top 3 produk kita jujur aja yang jualan pasti ada top produknya kan. Top produk kita tuh ada rata-rata di angka 3 tahun secara return 50%. Ya, kita selalu standar lah. Kalau ini kan benar-benar kita bisa beli barangnya dan juga menikmati bisa kita tinggal untuk kayak ngelihat duit kita grow, sama lah kayak misalkan kita ngelihat perekaman Indonesia melalui IHSG, ya IHSG cuma 30%, ini 50% gitu. Jadi kita melihat ya produk kita oke lah. Kok IHSG kan 900 saham dijadiin satu nih, performance-nya kayak gini nih. Kalau ini adalah dipilihin dari 900 saham ini yang kira-kira bagus melalui si expertnya ini. Gitu, manajer investasi dikelola oleh mereka. Dan kalau kita memang lihatnya buat jangka panjang, menurut gua saham Indonesia masih sangat potensial. Betul. Gua pertama kali masuk ke saham itu mungkin 7-8 tahun yang lalu gitu. Nah, ini mungkin yang bikin teman-teman biasanya ragu nih, ya. Lo masuk dengan segala kesoktauannya lo, ya kan. Terus biasanya ada yang ngebisikin tuh, entah siapa lah yang ngebisikin gitu kan. Bro, ini pokoknya lagi bagus banget nih, nanti bisa begini-gini. Gue denger dari siapa gitu kan. Lo masuk, and then lo stuck. Kalau udah nyangkut minus udah pusing lo ya. Iya, nyangkut minus pusing. Tapi lucunya gini, saham yang gue stuck itu beberapa tahun kemudian akhirnya gue bisa keluar lagi karena dia improves, right? Kuncinya adalah sadar bahwa itu floating loss, masih ngambang. Kalau gue nggak jual saat itu, ya ruginya belum menjadi realita. Bukan realized loss gitu. Akhirnya gue bisa keluar dari itu ketika dia kembali ke harga gue beli beberapa waktu kemudian. Tapi ya gue gak untung juga. Jadi case-nya gue oke lah. Nitip duit aja ya. Nitip duit aja. Gak untung gak rugi. Tapi pengalaman itu bikin gue jadi agak, aduh gak mau nih masuk saham. Gue mau yang lebih aman aja. Akhirnya gue ada sempat gue lebih banyak di obligasi gitu ya. Karena ya gue bisa pasti dapat sekian persen setiap tahun gitu. Nah, kenapa dibandingin sama obligasi?
si iPod Power Fund Series ini punya keunggulan gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang kayak compare reksadana saham ke obligasi ya, pasti itu yang paling orang pertama kali sadar adalah kenapa gue masuk saham, itu adalah pasti dia mau gain lebih tinggi daripada yang si obligasi. Karena kan obligasi mungkin annually dapat mungkin ya 6-7% lah ya kira-kira. Iya, habis potong pajak 6 lah atau 5, sekian lah. Iya, 5, sekian, pajaknya 10% lumayan kan ya. Habis kena pajak. Nah, memang itu adalah tipikal investasi orang yang kayak bener-bener maunya fixed rate, nggak mau ada yang namanya resiko, floating sama sekali gitu. Nah, that's fine kalau misalkan masuk ke situ. Tapi banyak orang yang melihat bahwa return dari si obligasi ini kurang bagi mereka. Mereka mau masuk ke instrumen yang jauh lebih ada returnnya, makanya mereka masuk reksadana saham. Dan yang tadi Ruby bilang paling banyak orang itu masuknya adalah langsung saham per saham gitu. Jadi kayak gue langsung beli sebuah saham A gitu, satuan gitu. Dapatnya dari mana? Dari temen gue. Temen lu siapa? Analis kah? Ekonomis kah? Enggak, teman main doang gitu. Kita nggak tahu gitu ini dari mana. Makanya kita sangat menghindari itu gitu. Kalau misalkan kalian mau masuk single saham ya kalian harus punya knowledge-nya. Nah, makanya masuk si Power Fund Series ini, produknya itu ada pilihan. Kedua, itu adalah beda kalau misalkan ngomongin tentang si obligasi ini kan kita dapatnya biasanya 3 bulanan, 6 bulanan baru dapat kayak kuponnya tuh berapa. Nah, kalau misalkan ini reksadana kita kan bisa cairin kapan aja gitu. Kita bisa cairin kapan aja, mau cairin untungnya doang atau mau sekalian modalnya dan segala macamnya gitu ya. Rata-rata kan orang kan kalau udah investasi lama pengennya cairinnya adalah untungnya aja, modal gue tetap gitu lah. Di reksadana saham Power Fund Series ini memang semua reksadana saham kan bisa ditarik daily kan, kapan bisa ditarik. Tapi di kita tariknya itu T+2 atau 2 hari setelah kita redeem itu udah pasti masuk ke rekening kita. Jadi keuntungannya mau kapan pun setelah beli udah ada keuntungannya, mau ditarik kapan pun bisa, dan 2 hari pasti masuk. Compare ke reksadana lama yang kayak 3-7 hari, atau kalau ke obligasi itu kan dia punya jadwal sendiri. Betul. Gitu. Jadi kita bilang bahwa memang ini secara karakter berbeda. Kalau ini adalah maunya fixed rate tapi kayak ya punya kelemahan juga, tadi nggak bisa ditarik setiap saat gitu. Kalau mau ya jual sekalian gitu. Dan kita juga nggak tahu harganya lagi bagus atau enggak. Tapi kalau di sini kita bisa mencairkan ya sesuai yang kita mau. Kalau misalkan modal keuntungannya doang, atau kayak misalkan mau kita redeem semua itu 2 hari pasti cair. Nah, 2 hari ya. 2 hari pasti cair. Itu salah satu kelebihan Power Fund Series. Mesti di dalam ini nggak? Mesti di dalam jam kerja bursa nggak? Nah, ini menarik lagi. Di Power Fund Series ini kita ada 2 alternatif cara lu beli atau jual. Lu beli bisa secara harga real time. Oke, jadi misalnya gue sekarang di jam 1 ya udah harga jam 1 gitu. Iya, misalkan jam 2, jam 1 kan tutup ya. Oh iya benar jam 2. Oke. Jam 2 gitu, gue mau execute langsung nih gitu. Gue ngelihat misalkan kita jam 2 siang, kita ngelihat bahwa ada good news nih terkait misalkan saham perbankan contohnya ya. Misalkan misalkan suku bunga atau apa gitu yang kita merasa ini good news. Kita beli Power Fund Series yang banyak banknya. Itu kita langsung dapat harga real time. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan momen. Itu bisa di-execute secara real time. Yang kedua, kita bisa execute secara reksadana konvensional lama yang kayak gue execute, ya gue tunggu harganya nanti dapat akhir hari. Itu salah satu yang kita juga nganggapnya agak gak fair ya. Karena kenapa? Kita udah masukin duit nih, misalkan kita beli 10 juta. Iya, masuk reksadana. Jam 10 pagi. 10 pagi gitu, 10 juta cepret. Harganya masih segini nih reksadana sahamnya misalkan masih in accumulation misalkan masih 300 gitu ya. Kita tuh belum nggak dapat angka 300 itu. Lu nanti 10 juta lu itu dibagi harga akhir hari. Harganya lu nggak tahu kapan. Harganya bisa turun. Bisa naik bisa turun, lu nggak tahu harganya berapa. Ini kalau reksadana konvensional nih. Kalau reksadana konvensional gitu. Nah, kalau si Power Fund Series ini lu mau konvensional bisa, dan kalau misalkan lu mau real time bisa. Kalau real time bener-bener kalau menurut kita real time itu fair. Harga yang lo dapat adalah harga yang lo lihat saat lo execute. Iya, lebih fair. Ya, other than that, fairnya juga ya lo bisa milih. Lo kalau mau end of day ya silakan dengan segala resikonya lo bersedia. Betul, masukin duit dulu. Ya barangnya dapat berapa ya nanti lah gitu, berapa unit gitu tergantung harganya. Nah, itu salah satu option yang kita belikan secara transaction base-nya, mau kayak reksadana biasa atau kayak lo real time. Gitu. Make sense. Itu kalau misalkan tadi ngomongin tentang ini ya, kita compare ke obligasi, itu sih bedanya. Masih di saham nih ya, karena menurut gua orang juga sering sibuk untuk mau market timing gitu.
Sementara ya kita nggak pernah tahu what's going to happen gitu. Benar. Ya kan? Dari pengalaman gua 7-8 tahun gitu ya di saham, Indonesia itu keep on hitting the all time high. Apalagi akhir-akhir ini ya. Apalagi hari ini kayaknya dalam 2-3 hari ini baru hit lagi kan. 7.000 berapa ya gue lupa ya? 7.700-an lah. 7.700-an ya. Lu bayangin kalau lu nggak pusingin itu semua, lu cuma ngikutin indeksnya aja. Betul. Dari semenjak dia mulai sampai sekarang udah cuan berapa puluh kali lipat gitu, right? Jadi pertanyaan gue adalah apakah si Power Fund Series ini benar-benar bisa mengcapitalize based on index aja gitu? Kalau gue nggak mau pusing gitu. Betul. Ya di sini rata-rata kita memang beberapa kalau kita bilangnya adalah reksadana saham aktif tuh yang kayak gue ganti-ganti lah emitennya gue. 2 produk indexing kita yang sangat kita unggulkan, yaitu pertama itu adalah reksadana Premier Pevindo iGrid. Itu adalah yang credit score-nya bagus. Pilihan sahamnya bisa dilihat di aplikasi kita, itu semuanya kita tampilin. Itu jadi dari 900 saham kita pilihin mana yang kayak credit score-nya bagus. Yang kedua, kita punya juga kategori produk reksadana High Dividend 20. 20 saham yang paling rajin membagikan dividen. Itu kan udah pasti bahwa dari 900 saham yang ada nih, contohnya itu adalah 20 yang kita bisa bilang ya kalau saham bagi dividen udah pasti untung gak sih gitu kan. Ya udah pasti perusahaannya oke lah gitu kan. Betul, nah itu kita pilihin 20. Nah itu 2 produk tersebut kita semuanya dividen itu masuk ke dalam NAV. Kalau kita tarik itu yang tadi gue bilang kayak per 3 tahun 3 tahun terakhir secara historical kita dapat kayak 50% gitu. Yang dividen itu pasti ada ITMG deh. Pasti ada. Gitu. Rutin banget tuh gak sih? Kalau misalkan gue menarik nih kayak kemarin gue ngobrol sama orang-orang gitu ya kayak gue punya produk ini gitu si High Dividend 20. High Dividend 20 tuh sahamnya apa aja sih gitu. Karena emang gue percaya dividen banget, gue tipikalnya dividen hunter gitu. Ya lu tinggal ke aplikasi gue aja, itu gue kasih tahu 20-20-nya apa aja gitu. Kalau lu memang kayak tipikalnya suka perusahaan yang dividen, ya lu terserah lu mau belinya pakai Power Fund Series atau lu beli single gitu. Kalau lu masih nyaman single, it's okay bagi kita. Kalau lu bener-bener maunya full adalah perusahaan yang bagi-bagi dividen, ya lu mendingan lewat sini aja gak sih, lebih cepet gitu. Karena bisa capture semuanya gitu dari berbagai sektor anyway gue bilang. Bentar, itu reksadana atau ETF? Ini reksadana Power Fund Series ini sebetulnya ini adalah kayak inovasi produk yang menghilangkan kelemahan dari fitur reksadana dan kelemahan dari ETF. Gue bahas sedikit agak teknikal di sini boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau kita pinter-pinter kok. Iya. Jadi reksadana itu punya pain point sendiri, ETF itu punya pain point sendiri. Oke. Kita mulai dari reksadana saham dulu. Reksadana saham itu pain pointnya adalah lu nggak bisa execute real time. Itu menurut gue salah satu yang aneh. Ya, karena yang tadi udah diberesin. Transparansi juga sama. Lu nggak bisa ngelihat semuanya. Itu juga salah satu masalah. Dan yang kalau ETF itu juga punya masalah bro. Bentar, reksadana juga T+2-nya biasanya nggak T+2 tuh. Oh iya, bukan T+2, sorry. Ini juga dia biasanya T+, aturannya up to 7 days. Tapi secara realita mungkin 3, 4 sampai 7 hari lah. Itu di situ selain agak lama, ada uncertainty, nggak pasti gue dapetnya berapa. Orang-orang yang mau kayak kasusnya orang yang mau naro duit dana darurat, nggak bisa di sini karena lu nggak tahu cairnya di hari keberapa. Sekarang cairnya 5 hari kemudian, 5 hari kerja lagi. 5 hari kerja ketemu Sabtu Minggu. Waduh pusing gitu. Makanya itu salah satu yang kayak nggak ada kepastian di situ. Jadi ada 3 itu kekurangan yang reksadana. Oke, sekarang yang ETF kekurangannya adalah kalau lu mau beli harga yang wajar, harga wajar itu kita bilangnya, kalau teman-teman yang udah main ETF mungkin ngerti, ada yang namanya primary market sama secondary market. Kalau primary itu harganya belum di markup lah. Harga benar-benar real dari market gitu. Kalau lo mau beli di secondary, di primary, itu lo minimal belinya itu adalah 1 basket kita bilangnya. 1 basket itu adalah 100.000 unit. Gitu. Jadi kalau misalkan sebuah reksadana harga NAV-nya 100, itu lo minimum belinya 10 juta. 1 basket. Tinggi ya. Boleh gak lebih dari 10 juta? Boleh, tapi lo naikin langsung ke 20 juta. Jadi lo bukan bisa, bukan minimum buying, tapi lebih ke arah, ya emang itu ada fraksinya, 1 basket, 2 basket itu ya 10 juta gitu. Betul. Nggak bisa juga beli 1,5 basket. Betul. Nah itu yang membuat kita merasa bahwa untuk mendapatkan fair price agak sulit nih. Apalagi ini kita di sini fokusnya adalah surfing dari retail investor gitu ya. Kalau misalkan dia punya duit ya 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu ya,
dia nggak bisa akses ke sini. Padahal ETF itu sebenarnya produk yang lumayan bagus ya. Produk yang lumayan bagus, dan sebelumnya ini adalah yang biasa bermain di sini adalah institusi, karena mereka tahu bahwa ini barang bagus, transparan 100%, historical bisa dilihat, ya kan, bisa ditransaksikan real time. Kalau gue punya momentum bagus, gue bisa masuk. Sementara kalau di sini kan harganya EOD ya di reksadana saham. Tapi memang ya saat sebelum ada Power Fund Series ini, produk ETF ini hanya dipakai oleh si institusi yang udah transaksi miliaran. Iya, udah transaksi miliaran, karena dia tahu historicalnya bagus dan segala macamnya. Nah, kita pengen adopt ini untuk kayak retail investor juga bisa mencicipi produk investasi yang bagus ini dengan harga yang jauh lebih terjangkau lah. By the way, si Power Fund Series ini teman-teman bisa cek di aplikasi kita aja. Kalian bisa beli ini mulai dari 1 unit. 1 unit tuh kalau reksadana saham kan biasanya ada yang 100.000, mungkin beberapa ada yang 10.000 gitu. Gue udah gak terlalu update, tapi rata-rata minimal 100.000. Nih Power Fund Series ini, kalau lo buka produknya, lo lihat NAV-nya berapa? NAV-nya 200, ya lo bisa beli mulai dari 200 perak. NAV-nya 500, lo bisa beli dari 500 perak. Kalian bisa beli mulai dari 1 unit dengan kualitas produknya ETF ini yang biasa dipakai oleh institusi. Jadi kayak ibaratnya ini produk bagus, tapi gue jualnya eceran dengan harga bagus gitu. Keren sih. Jadi bisa level playing field juga ya. Benar. Karena orang-orang yang dulu mungkin level retail nggak bisa akses itu, sekarang mereka bisa. Betul. Menarik. Menurut gue nih produk yang menarik banget. I wish di zamannya gue dulu udah ada produk ini ketika pertama kali ya. Karena gue sempat bikin hitungannya buat teman-teman yang penasaran gitu ya. Anggap sekarang lo misalnya umur 20, terus lo akan pensiun di umur 60 lah gitu ya. Misalnya lo punya 40 tahun buat nabung dan investasi gitu. Gue bikin hitungan begonya, kalau lo invest di sesuatu yang cukup aman, ya gue pakai angka obligasi aja gitu, yang kasih lo 6% atau 6,5% gitu ya. Dan dari hasil returnnya lo investin terus, untuk mendapatkan 3 miliar sebagai dana pensiun lo nanti di umur 60. Dari umur 20 sampai 60 lo cukup nabung dan invest 1,5 juta setiap bulan. I see, oke. Gitu. Tapi kalau lu mundur sedikit, misalnya ya lu baru mulai, lu hura-hura dulu nonton Bruno Mars, terus tuh jalan-jalan. Di 20-an lah ya. Terus ya kan, terus kayak ya ntar dah 40-an baru gua mulai nabung dah gitu. Yang tadinya 1,5 juta per bulan sampai usia 60, lu dapat 3M. Kalau lu dari umur 40 sampai umur 60, lu mesti nabung 8 juta per bulan. Invest 8 juta per bulan. Dan menurut gue di fase itu udah jadi berat banget 8 juta per bulan. Betul. Gitu. Jadi ya menurut gue dengan produk ini yang mudah untuk lo akses, 1,5 juta, dan gue sih cukup yakin kondisi ekonomi Indonesia akan improve terus. Dan kalau kita betting on the index, kayaknya akan di atas obligasi deh harusnya ya. Betul. Itu yang membuat tetap si reksadana saham ini nyawanya ada lah. Iya benar gitu. Jadi kalau lu di obligasi kan lu akan kepotong sama pajak. Kalau saham lu tarik final. Which is kalau nggak salah 0,1% bukan sih? Apa nih 0,1%? Pajaknya. Oh, pajaknya itu udah include di transaction fee. Udah include di transaction fee. Include di transaction fee gitu. Okay. Saat lo transaksi kena transaction fee, dan setelah itu udah kena apa-apa lagi. I see. Even better masuk gua gitu. Jadi di zaman nih ya, ini gue sedikit curhat ya. Buat teman-teman gue dapat banyak curhatan kelas menengah gitu. Mungkin ada yang bisa relate juga. Apalagi kelas menengah yang kerja kantoran. Kemudian di bagian dia pajaknya dia udah kena bracket yang 15%. Ya kan itu ada, lumayan tuh ya. Itu lumayan tuh. Karena menurut gue lompatannya lumayan fantastis ya. Di bawah 5%, naik 15, naik 25, 30, abis itu 35 kan. Kesian. Belum lagi dia harus kena BPJS, jaminan hari tua, terus nanti mau ada tapera, terus nanti mau ada, wah gila. Itu gue juga bingung, tapi gue gak bisa berkomentar awal. Kita pas ngeliat kayak cukup aneh gitu kan. Ya nggak bisa lo apa-apain, kata lu terima kan sebagai aja, pekerja kantoran kan. Betul. Dan dengan cara bayaran yang sekarang pakai hitungan TER gitu kan. Kemarin tuh di Twitter rame tuh yang kayak, perasaan kok gue baru terima THR tapi kok sebagian besar udah habis buat pajak gitu kan. Karena ya tiba-tiba lamsam gede kan kalau terima THR. Nah jadi mungkin buat teman-teman porsi yang bisa lo masukin buat invest kan udah gak gede-gede banget jadinya. So at least
Kalau titipan dari gua, lo masih muda di umur 20-an dan lo pengen keluar dari sandwich gen supaya itu gak kejadian lagi di lo ke anak-anak lo nanti, ya minimal 1,5 juta per bulan ini. Menurut gua yang bisa lo perjuangkan sehingga di waktu lo tua nanti lo punya minimal 3 miliar dana pensiun. Dana pensiun. Dan kenapa gua ngitung 3 miliar? Ya by the time lo umur 60, 3 miliar ini lo kembalikan ke bentuk investasi yang lebih aman. Paling aman. Betul, setelah 60 ya. Ya, setelah 60 misalnya lu mau balikin ke obligasi yang dapat 6%, silakan. Tapi 6% dari 3M betul. Itu 180 juta setahun. Itu berarti sebulan ya sama. Itu udah lumayan banget. Betul. Gitu. Untuk masa tua. Iya kan, untuk masa tua gitu. Jadi menurut gua it's a very reasonable pathway untuk memperjuangkan 1,5 juta setiap bulan sampai lu siap pensiun. Betul. Jadi kayak misalkan untuk kayak nguber supaya cepet sampai ke dalam lu megang dana pensiun lu boleh lah bermain di aset-aset yang kita bilang jauh lebih menguntungkan atau ya pasti ada risikonya. Betul. Tapi kita harus lebih berani. Tapi nanti setelah 60 memang harus balik ke aset-aset yang jauh lebih aman ya, kayak misalkan reksadana pasar uang atau obligasi, it's okay gitu. Tapi kalau umur 20-an, 30-an, I think main long term lah ya. Main long term di reksadana saham itu adalah salah satu keputusan yang sangat-sangat brilian lah untuk kita tidak sesali nantinya gitu. Iya. Dan gue belum pernah, I don't think gue akan balik lagi ke investasi yang di bawah saham. Setelah gue ngalamin, walaupun dengan segala naik turunnya ya. Benar. Gitu. Karena gue udah ngerasain sendiri gitu. Bagaimana secara psikologi lo harusnya berpikir against the market. Jujur nih ya, kalau gue ngomong sama teman-teman, sebenarnya kalau lo mau invest hari ini itu telat. Karena investasi terbaik adalah kemarin sebelum all time high. Benar. Iya gak sih? Kalau kita tahu bakal invest kemarin ya kan? Kalau lu tahu kan all time high masih bilang tahu gitu kan belum lu invest gitu. Nah jadi sebenarnya there is something interesting about the psychology. Gue butuh beberapa tahun sampai bisa di titik setiap kali IHSG minus, birahi gue. Nafsu gue naik untuk belanja justru. Betul. Tapi dulu nggak begitu. Dulu ketika market merah, gue takut. Sekarang market merah, gue malah tertarik untuk beli. Menurut lo ada nggak cara lain untuk orang bisa sampai di titik itu selain dia ngalamin sendiri? Karena kan gue butuh ngalamin sendiri tuh. Betul. Yang tadi gue cerita dari merah, akhirnya bisa balik. Sebenarnya nggak perlu gue takut-takutin. Gitu. Nah kalau dari gue sendiri itu menurut gue harus dari pengalaman. Itu harus dari pengalaman. Okay. Itu bener-bener masuknya ke psikologi kita lah ya. Kayak gimana bener-bener kita manage emosi kita dan segala macamnya, dan juga bisa berpikir yang kayak ini masih ini tolerable lah untuk kita gitu. Kalau misalkan untuk kayak bener-bener main di single saham. Dan menurut gue tapi berapa banyak sih kalau misalkan orang yang kayak setelah mereka mengalami koreksi yang cukup dalam, untuk mereka bisa berpikir positif. Kalau Ruby kan tadi berpikir positif kan, ya ini tuh emang biasa gitu. Kalau misalkan nanti minus lagi, itu malah kesempatan untuk masuk gitu. Tapi lebih banyak orang yang setelah itu mereka melakukan apa? Ujung-ujungnya cut loss, dia tidak percaya saham. Lebih banyak yang gitu, atau diemin aja untuk kayak ya udah gitu, duit mati gitu. Itu jauh lebih banyak gitu. Nah, makanya kita bilang bahwa ini juga salah satu insight menarik dari internal kita, sharing sedikit bahwa kita investor banyak masuk ke kita di 3 tahun 4 tahun terakhir lah ya. Mereka tuh motivasinya itu bener-bener tinggi saat buka account. Karena saat buka account mereka tuh beli saham setelah account jadi tuh biasanya tuh 2-3 hari itu mereka udah belanja saham. Gitu. Jadi kayak gue bilang ini orang pede ini juga loh, cepet juga gitu kan, karena oke lah gitu, dia udah tahu saham apa yang mau dibeli misalkan gitu. Tapi kita ngelihat bahwa kalau misalkan saham itu minus misalkan ya 10% gitu, itu orang langsung kayak tarik, cabut, udah hilang, nggak balik lagi. Aduh. Terus kita ya pastinya lah ya, tim-tim kita pengen tahu ini orang kenapa ya, banyak nih kumpulan orang kayak gini. Kita survei, dia bilang ya saham bukan gue banget lah, masa gue misalkan ya 2 minggu gitu gue udah minus 10%, gue naruh misalkan contohnya 10 juta udah hilang 1 juta gitu. Itu yang membuat kita berpikir bahwa tanya ke mereka, emang lo pilihan sahamnya apa gitu.
sorry itu sih pilihan sahamnya bener-bener saham gorengan gitu. Yang kayak wah ini orang bener-bener secara knowledge tentang saham juga belum terlalu bagus, mereka langsung masuk ke saham yang bener-bener high risk banget lah gitu. Dan kita bilang bahwa ya kalau invest ya lu harus mulai dari saham-saham yang aman dulu lah gitu, aman dulu kayak misalkan ya saham-saham blue chip lah gitu, banking dan segala macam gitu. Ini gue challenge lagi ya, karena kerjaan gue emang harus begini gitu. Benar. Karena teman-teman pasti akan pengen belajar gitu. Tadi kita ngomongin psikologinya. Oke, dengan Power Fund Series gue bisa memperbaiki psikologi gue sedikit. Betul. Ya, minimal gue tahu fluktuasinya gak segitu heboh. Dan gue bisa mengambil yang terbaiknya dari 2 produk ini, ETF dan reksadana. Di titik mana gue bisa naik level dari mengandalkan power fund ke gue kerjain sendiri. Oke. Ini pertanyaan cukup menarik gitu. Jadi kayak pertama yang pasti lo harus secara knowledge itu lo harus yang namanya kita bilang adalah ngerti dari beberapa rumus menganalisa saham. Mungkin paling basic kan 2 kan, technical analysis, fundamental analysis. Tapi teknikalnya itu lo sejauh apa? Fundamentalnya sejauh apa gitu. Ini gue be blunt di sini bahwa saham di Indonesia lo juga harus punya kayak circle-circle yang dimana lo bisa mendapatkan informasi-informasi menarik terkait saham gitu. Yang bisa gimana momentum gue masuk dan informasi hot ini gue percaya, dan kalau kita ngomong kredibel mungkin sulit, tapi kayak ini orangnya bener-bener gue tahu lah track recordnya kayak gimana, circle-nya track recordnya kayak gimana. That's okay untuk masuk ke situ. Tapi yang basic dari kita sendiri adalah fundamental dan teknikal. Bentar, gue disclaimer dulu supaya teman-teman tidak berpikirnya kemana-mana yang dimaksud dengan orang-orang khusus ini. Contoh di case-nya gue udah melakukan analisa fundamental misalnya sebuah perusahaan. Let's say lah ini perusahaan FMCG gitu. Berarti dia bikin makanan-makanan yang emang untuk sehari-hari orang makan gitu. Bukan berarti gue kontak orang dalamnya, bukan. Tapi gue punya teman-teman yang di industri FMCG juga, yang bisa bilang, Rup, konsumsi orang Indonesia untuk produk yang seperti ini dalam 2 tahun terakhir trennya lagi naik. Benar. Misalnya gitu, karena dia emang lama di FMCG gitu. Oh, iya betul. Ya kan, nah itu kan begitu kira-kira ya. Jadi itu menurut gue data-data yang kira-kira konfirmasi lagi ke analisa fundamental kita. Betul. Gitu. Selain itu ya, itu kita harus kenal memang orang-orang yang sama kayak kita bermain saham juga, dan dia tuh punya ibaratnya kayak ya info-info yang kayak sangat hot, yang kayak bisa kita riding the moment gitu sih kalau dari pribadi gue ya. Karena saat kita bener-bener bermainnya adalah kayak analisa dari kita sendiri, itu kurang. Pertama kan harus ada konfirmasi dari industri trend yang tadi Ruby bilang. Tapi juga ada info-info yang kayak ibaratnya info-info colongan yang kita dapat dari I agree. Jadi kayak kita bener-bener transparan aja di dunia saham. Ya tetap ada yang namanya bandar, ada yang namanya apa ya. Kita harus tahu bahwa untuk kayak bener-bener kita bermain full di saham, kita itu harus mempersiapkan pertama diri kita. Kedua adalah industri trend dari manapun itu dapatnya. Yang ketiga adalah circle yang tepat untuk memberikan informasi dan bertukar informasi yang menarik gitu. Sebenarnya soal informasi ini kemarin gue baru beli saham cuma berdasarkan informasi. Oke. Iya. Dan yang memberikan informasi ini menarik banget. Memberikan informasi adalah pemerintah kita. Oke. Apa nih? Tapi hasilnya lumayan nih, udah naik 30% dalam kurun waktu 20% lah, dalam kurun waktu kurang dari berapa bulan doang, 2-3 bulan. Informasinya adalah dicetuskan bahwa ada 2 perusahaan properti yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Pas itu muncul, gue gak mikir, oh pasti dia akan punya beberapa keuntungan-keuntungan yang tidak dimiliki sama emiten properti lain. Kebetulan pasti. Dua-duanya emiten yang publicly traded. Sikat dua-duanya masuk. Waduh. Itu memang sangat-sangat ini ya. Ini informasi yang ada di publik loh. Betul, bukan insider ya. Bukan insider. Benar. Gitu. Dan semua media menulis itu gitu. Semua orang bertanya-tanya, kenapa 2 emiten ini yang akhirnya dapat ya gue gak perlu musingin lah. Gue pikir it's a good news. Ya gue manfaatkan aja gitu. Betul. Walaupun gue harus akui itu sedikit bertaruh ya. Betul, sedikit gitu. Bertaruh. Honestly waktu itu gue nggak mengambil hitungan di atas kertas yang detail banget. Gitu. Oh, ibaratnya nggak ada trading plan-nya ya, masuk aja dulu. Pokoknya news itu keluar, masuk dulu. Gitu. Sekarang gue malah berharap tahu gitu gue masukin lebih banyak.
Tahu gitu momen. Tahu gitu momen. Tapi emang bener ketika lu menyadari lu udah pernah ngalamin masa merah yang akhirnya menjadi hijau, gue sekarang udah nggak terlalu pusingin lagi. Kalau dia lagi merah ya sudah, berarti saatnya gue untuk nggak usah buka-buka, atau saatnya untuk gue mikir kira-kira apa lagi bisa gue tambah gitu. Ketika saatnya hijau, ya gue tinggal ngelihat apakah hijaunya ini udah sesuai dengan target yang pengen gue achieve dari saham tersebut. Dan pastinya harus punya target ya. Biasanya Betul. Beberapa tuh orang tuh nggak punya target yang membuat dia tuh kayak bingung kapan jualnya gitu, bener. walaupun udah untung ya gitu. Bener. Target akhirnya ya karena tadi ada faktor bandar, faktor apa, udah lewat dari peaknya, baru dia pusing tuh ya gitu kan, tahu gitu gue jual kemarin gitu. Emang banyak tahu gitu sih kalau di dunia saham ya. Jadi ya kalau lu mau paling aman banget dengan return yang relatively sesuai dengan indeks, ya Power Fund Series lah ya. Power Fund Series, betul. Oke, dari kita udah ngobrol sekitar sejam ini nih Dot. Kira-kira apalagi yang menurut lo pengen sampein ke teman-teman yang usia 20-30 yang so far lo jarang dapat kesempatan untuk nyampein, lo pengen sampein sekarang gitu. Oke. Jadi kalau dari gue sendiri, mindset investment saat ini kayak untuk di generasi Gen Z 20 atau early 30 yang belum invest, buru-burulah investasi. Mulai investasi itu adalah bukan kayak harus nunggu duitnya banyak, tapi cepet-cepetan secara timeline. Dan pastikan newbie dan juga para investor lah ya, pastikan investasinya itu kalau bisa tidak mengganggu dari daily activity kalian. Karena kenapa? Pastinya kalian kan punya activity yang cukup padat gitu, dan ya kalian tetap harus enjoy life gitu kan. Betul. Kalian harus tahu mana instrumen investasi yang menghasilkan return yang oke dan juga transparan, tapi tidak mengganggu dari waktu kalian gitu. Nah itu yang salah satu yang kita selalu gaungkan ke orang, karena ya hidup nggak cuma tentang investment anyway gitu kan. Hidup harus tetap ada, kita enjoy lah menjalaninya gitu. Makanya dari kita iPod gitu, kita baru meluncurkan yang produk baru kita, Power Fund Series, di mana inilah reksadana saham, bukan reksadana biasa. Reksadana Power Fund Series ini pastinya kalian bisa transaksi real time, transparan 100%, dan juga cairnya pasti 2 hari. Jadi ini benar-benar kita bilang dari segi transparansi, safety kita angkat, dari sisi momentum untuk masuk kita bisa real time, dan pencairan pastinya investasi harus dicairin gitu kan. Itu kita benar-benar improve the whole proses investasi yang ada di Indonesia ini di reksadana saham Power Fund Series ini. Untuk nutup teman-teman, gue pengen kasih tambahan semangat buat semua yang ngedengerin. Kalau dengerin ini sampai akhir, mantep banget. Berarti lu tipe orang yang belajar sampai tuntas. Betul. Gua akan kasih buku gua, You Do You, untuk 5 orang. Tapi syaratnya simpel aja. Lo mesti ramein ini di sosmed. Lo nge-tag gua di Instagram. Lo masukin link YouTube-nya. Dan gue pengen cari 5 orang. Dari semenjak episode ini tayang sampai 1 bulan kemudian, nanti lu cek lagi di kolom komen, gue akan announce siapa pemenangnya. Sehingga menjadi support buat teman-teman juga, lu bisa nambah ilmu, bukan cuman nyari duit aja, bukan cuma belajar aja, lu juga bisa terus nambah knowledge lu supaya makin bisa nambahin modal lu juga. Alright, sampai ketemu teman-teman di obrolan berikutnya.